Semuanya berawal dari kesehatan, kesehatan yang diawali mesti dari kehendak suci alam semesta, bukan Tuhan. Kehendak suci alam semesta berupa equilibrium, yaitu keseimbangan. Kalau tidak seimbang, apapun mesti kacau. Sering sekali kita itu dipaksa oleh Tuhan untuk menjadi seimbang. Sebetulnya petaka, kesusahan, kesedihan, itu semua itu adalah kehendak suci alam. Jangan dipandang hukuman, jangan dipandang sebagai satu bentuk ini marahnya Tuhan. Tapi itu adalah belayan kasih Tuhan menuju keseimbangan. Anda diberi masalah oleh Allah, itu karena menuju keseimbanganmu. Kamu diberi sakit oleh Allah, itu kamu mesti tidak seimbang dalam hidupmu. Itu pasti. Bahkan sampai kalau kamu mengigu kucing misalnya, kucingmu nakal, itu sebetulnya juga alam memberikan keseimbangan kepada dirimu. Nah, ini yang paling penting adalah nalar halus mu rasa dibalik cerdas otakmu. Jadi di sini itu yang bisa melihat halus itu adalah rasa, dan sama sekali bukan otak. Otak matematismu itu adalah bisa mengkalkulasi hal-hal yang kasar. Sekali lagi, otak matematismu, kalkulasimu, rek, pinter ya. Itu hanya mampu melihat hal-hal yang kasar. Tapi kalau melihat halus, itu mesti dirasa. Lek ning Jawa istilahnya rosoning prangrasa. Rosoning pangrasa. Kalau ini hidupmu tenang, mesti selalu seimbang. Nah, karena Anda biasa dididik di wilayah ini dan tidak banyak dididik di wilayah ini, maka hidupmu, mindsetmu banyak diwarnai oleh otakmu dan tidak rasamu. Maka yang kedua, hidup biasa dengan rasa dan jangan dengan otak. Otak itu apa? Tidak penting-penting. Tapi sebetulnya otak ini tercakup di dalam rasa. Orang sing rasa pangrasane cerdas, mesti otaknya nyautan. Bahkan banyak orang yang otaknya cerdas sebetulnya potensinya, karena gedabahnya urip tidak bisa melihat tanda-tanda logika, malah dia menjadi otak yang cerdas tadi tidak pernah berfungsi dalam hidupnya. Nah, ini nalar halusmu, rasa dibalik nalar halusmu, rasa dibalik cerdas otakmu. Saya akan memberikan pemaparan tentang bagaimana antara kecerdasan otak dan halusnya rasa menalar. Di sini ini yang pertama, melihat halus. Kucing iki jane ngeong. Logikamu mesti luwe. Karena otakmu, yang mindsetmu, berpikirmu begitu itu. Sebetulnya enggak begitu. Nyapa to kok ngeong. Ternyata anak kecilnya di luar tertutup oleh pintu yang sudah kamu tutup, sehingga dia bingungi. Setelah dicek, oh iya benar, anaknya cuma satu yang di dalam, yang satunya di luar. Walaupun anaknya tidur di luar, induk semangnya bingungi ngeong-ngeong. Ini ngeong-ngeong lapar, ini ngeong-ngeong kehilangan anak. Ini yang berbicara rasa dan bukan otak. Nah, di sini ini loh, kita nanti akan cerdas
dirasa menuju sehat. Nanti akan kembali ke teori sehat lagi, tapi sebelumnya saya akan memaparkan tentang rasa biar kita bisa mampu melihat setiap gejala. Hidup biasa dengan rasa dan jangan dengan otak. Ini penting sekali. Mengapa? Karena sering sekali kita itu dididik dengan otak, dididik dengan otak, dididik dengan otak. Bahkan kelembagaan meditatif pun salah dengan otak, karena dia terjebak di mekanisme. Anda belajar sholat itu tidak belajar ngapal nih bacaan sholat, tapi belajar ngerasane rasaning Ar-Rahmanir Rahim, ngerasane Rabbiyal A'la wa bihamdi, belajar ngerasane Allahu Akbar, belajar ngerasane Rabbik firli warhamni, belajar ngerasane At-tahiyatu lillah wassolawatu watthayyibah. Kalau kamu mau belajar sholat itu definisinya belajar ngapalne ngunekne paseh sampai kelas 2 SD enough, cukup, sudah cukup. Mesti bisa. Jangankan begitu, Anda belajar dalam waktu sehari saja kalau tenanan, belajar sholat itu pasti bisa. Tapi itu di mekaniknya sholat yang ada di otak. Tapi kalau kamu belajar sholat, rasane bacaan, rasane gerak. Tatkala Anda sujud plek, ini cuma sujud, Pak, betul. Tidak ada bacaannya, sujud, posisi sujud yang kamu rasakan. Sekali lagi teman-teman harus paham kata-kata saya, posisi sujud yang dirasakan, yang itu tidak ada otak sama sekali. Berarti sing metu rasa murni. Plek. Saya rata tanah. Saya akan kembali ke tanah. Saya cuman berasal dari tanah. Saya tidak ada hebatnya di mata Tuhan kecuali kehebatan Tuhan. Ini kalau tidak muncul rasa-rasa ini, wegi sujud karo ora sujud, rasamu ya padha wae. Nah, di sini teori rasa, bahasa rasa, rasa ning prang rasa, ini adalah mutlak belajar kita saat ini, di mana nalar halus yang rasa ini muncul tatkala kita latihkan dan tidak bisa kita gurukan. Jadi guru rasa ini tidak pernah ada kecuali menjalani rasa. Nah ini loh yang sering sekali kehidupan modern itu banyak sekali yang nunyak-nunyak, nabyak-nabyak di balik cerdasnya otakmu, tapi kamu masih saja nunyak-nunyak uripmu. Sebelum saya teruskan, ada pertanyaan. Gak, rasa ki isone turun. Dadi lek ora turun saka Galsari gak iso ngrasa. Utawa turun saka Nabi Muhammad, lha kuwi lagi iso ngrasa. Berarti apa? Gusti Allah memang wis memilah-milah, iki sing iso, iki sing ora iso, wis dipilih karo Gusti Allah. Dadi gak iso dipelajari. Ngoten Pak Haji ben anu dadi niki ben marem dhek ora iso mergo ora sinau ki ben bener gitu loh maksud saya. Itu wae iso dhewe Bu jare. Nang piye yo? Dalam sujud tadi Pak, dalam sujud tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sujud tadi yang Anda contohkan rasane diri lek kita itu roto tanah. Ya ngono. Yang saya rasakan setiap sujud itu rasanya enggak sama, Pak. Ora padha.
Dek ini sujudmu karo dek ini sujudmu ora padha. Bahkan bukan diingi yang sujud pertama atau yang kedua Sujud itu beda. sudah beda. Iya. Gak terus? Itu sah-sah aja, Pak ya. Aduh ora sah lho, aku sing tak rasane kuwi kok. Gak kowe yo ora iso gawe rasa kuwi ya. Oke. Ya udah. Terima kasih, Pak. Jadi kalau begitu syariatnya sama, rasanya berbeda. Jadi lek Gusti Allah ki ngene ya tak anu ya, neng kados kan lek hari ini kamu lebih baik sama dengan hari kemarin, kamu tuh orang-orang bodoh. Lek hari ini sama dengan hari kemarin mungkin rugi. Oh, paling goblok pol hari ini luwih elek daripada hari kemarin. Ini gobloknya pol. Padahal sholat itu sama atau tidak sama? Dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Sama. Lah apa bener hadis itu dibuat oleh hadis yang lain? Kowe aja sampai ngubah-ngubah salat. Mergo salat iki ngono. Berarti Nabi melegitimasi tetap atau tidak tetap? Panggah atau tidak panggah? Berarti Nabi membuat ketololan berupa rugi, berupa bodoh karena hari kemarin bahkan lebih jelek daripada hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Ini kalau begitu hadis itu kontras. Nah, tidak kontrasnya bagaimana? Penjalanan yang sama dengan inovasi yang berbeda. Hari ini ia kanak budua, ia kanak stangin saya fokusnya ini. Hari ini fokus saya Allahu Somad saya begini. Hari ini Maliki Yaumiddin saya seperti ini. Lain. Walaupun wujudnya sama. Saya tuh senang membuat kreasi-kreasi. Walaupun saya di hadapan Tuhan sembuh wallahu a'lam. Saya datang ke sini rutin, podo. Tempatnya sama enggak? Sama. Kajiannya pagi sama. Malam satu sama. Nah, tapi saya jalan-jalan harus berbeda. Saya kadang lurus seret. Ini tadi saya lewat perumahan dalam seret. Biar saya ada berbeda. Jadi wujudnya saya ke tempatnya Pak Haji sama. Tapi jalan yang saya tempuh berbeda. Rutinitas saya sama, cara pandang ruhaniah saya berbeda-beda. Kalau pada pandang rohani itu milik individu, kreasi dari rasa yang tak pernah ada hentinya, ada pembatasannya. Apa itu berarti kita itu tidak hak untuk berkreasi? Hak berkreasi. Pak Haji wujudnya podo nunggoni bangunan sama teman-teman tukangnya. Hari Senin dia dengan puasa gini, hari Selasa dia tidak puasa begini. Sama yang ditunggui, lokasinya sama, yang ditunggui orangnya sama, tapi perjalanan rohaninya berbeda-beda. Apa tidak menarik seperti itu? Bu ya, gue teko apa? Teko. Bismillah. Mau tanya terkait perjalanan sebuah rasa itu terhadap ada ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Billah. Nah, itu kan untuk keterangannya kan tiada daya upaya untuk menerima kekacauan atau petunjuk. Itu kan berhubungan dengan sejatining rasa. Betul. Padahal wong medhura kok iso muni sejatining rasa saiki. Aneh loh. Terus. Nah, itu kan titik tumpunya hanya kepada bertawakal agar diarahkan itu jadi memiliki sebuah ibaratnya apa ya? Orang duwe diri. Diri sing ngaku-ngaku. Sing ngaku-ngaku niku Saya tak tambahi, sing petentang-petenteng rumangsa iso. Yo wis ngono ae. Nggih. Yo. Kok pilih wong kula dereng ngertos. Iya, istiyo ngono nyapa. Terus. Apakah nggih seperti itu? Jadi faktor yang menyebabkan sing gawe uripe cah iki disesatne iki mergo dhek saking apike wong.
bisa. Apakah Nabi Nuh itu karena kesalahannya anak istrinya nakal? Bukan. Apakah Musa itu orang yang tidak baik, dia mendapatkan bencana-bencana dalam hidupnya? Bukan. Apakah Muhammad itu orang jahat, dia mendapatkan petaka terus kesane dalam hidupnya? Bukan. Justru karena Khalilullahnya Ibrahim sendiri banyak mendapatkan cobaan berat dari Tuhan. Justru karena belian kasih Tuhan yang dia maha sayangnya, dia selalu diberi materi-materi yang mahal dalam hidupnya. Dan nanti akan saya terangkan nih, catat dulu pertanyaan hari, tidak saya jawab sekarang, tapi nanti mesti saya jawab tentang la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'alallah, bismillah tawassalna billah. Nah ini yang Madura kira ngoleh, tawassalna billah kira ngoleh. Nanti, bentar. Oke, kembali ke sini. Jadi hidup ini khususnya kanggo hari, kanggo jenis karo pecel sing kenekane kepinteren. Kenekane mudar. Kenekane pinter ning kenekane mudar. Apa? Otaknya pinter menalar, matematis, sehingga karena biasa gunakne kalkulasi matematik yang untung rugi, boleh ndak boleh, batal karam, tak sikat ngengge kades iki dhek kalah. Iki jane otak apa rasa jane? Hah? Iya. Akhirnya justru dominanmu di sini. Kalau dirimu itu 100%, kalau kamu otakmu itu sudah 90%, 10%mu itu loh rasamu. Nah, iki dominan rasamu, otakmu karo karek 10%. Neng sebetulnya, ini kalau teori ini wong-wong sufi, wong-wong lawas, sing saya yakin kamu tidak yakin. Kalau kamu menggunakan utuh 100% ini rasa, pasti di dalamnya itu penalaran jenirmu otak mesti tercover di dalamnya. Nah aku mesti we gak yakin. Aku yakin we gak yakin. Nah, kuwi lho. Mosok loroku iki krana iki. Wes, kuwi lek ora sinau, ora menjelajah, ora ngeleh. Ora percaya. Ora masuk akal. Lah aku kira mbok percaya ora masuk akal, aku iki panggah ya turu ngorok. Terus saya nyantai-nyantai aja. Nah, disinilah bapak-bapak sekalian kehidupan modern dengan dominasinya di otak menjadikan dibalik cerdasnya, dibalik penalaran otaknya, dia masih saja kejengklok, masih saja nabrak, masih saja lunyak-lunyak karena tidak halusnya dirimu dalam merasakan setiap gejala, sehingga rasa halusmu ini mati karena cerdasnya otakmu. Bahayanya karena cerdasnya otakmu. Sederhana ilustrasi saya. Kucing ngeang-ngeang, otakmu mesti luwe. Mergo kebiasaan mindsetmu luwe. Wis mesti ponis. Mbok iyalah diomong ngono karo bojomu kowe malah nesu, diomong karo anakmu malah nesu. Lah ternyata apa? Ngeang-ngeang itu tidak karena luwe. Justru rasamu sing goblok. Ora iso ngrasakne rasane induk semang kucing yang ternyata anaknya di luar. Kamu tidak bisa melihat sebuah fakta anaknya di luar. Ngeong-ngeong karena anaknya di luar, tidak bisa menangkap makna pesan moral, makna data, makna fakta, makna kebenaran ini. Karena apa? Otakmu sudah didahului dengan berkata luwe. Banyak pura contoh urip ngene iki ora akeh ora ning kehidupanmu. Ya mesti lek kowe jawabanmu banyak, mesti cepet ae kowe. Kau suwe.
Mulai iso ngrasakne nek ternyata lelekan bengi mulai jam 3 ki ndak penak, suwe pisan kuwi. Ngerasane suwi. Takon malah jarane jebol entek kabeh. Lho piye ta iki ki aku. Terus ya. Jadi hidup biasa dengan rasa dan jangan dengan otak. Yang ketiga, ketentraman, bahagia, nyaman. Ini tak tulis gede. Itu dirasa. Dan sama sekali bukan di otak. Pertanyaan kritisnya, mengapa masih saja otak yang kamu sembah? Lek uripmu ki lho, sakjane kuwabeh tertuju ketentraman, bahagia, nyaman. Kata nyaman kowe wis iso ngrasakne bareng, kata nyaman. Konotasine wis ora usah ngrasakne, konotasi nyaman iki wis iso bareng ngrasa. Ini hanya di wilayah rasa dan tidak di luar rasa. Dan sama sekali bukan di otak. Jadi di otak itu tidak ada rasanya nyaman. Di otak itu tidak ada konotasinya kata nyaman, bahagia, tentrem, tidak pernah ada. Semua ada hanya di teritorial rasa, bukan di teritorial otak. Tapi anehnya mengapa hidupmu 24 jam masih saja didikte oleh otak, didikte, diplekoto oleh otak, didikte, didominasi oleh otak. Yang di sana tidak pernah ada rasa nyaman, rasa bahagia. Nanti akan kita buktikan bahwasanya sebetulnya desain orisinilnya kemanusiaan manusia itu justru rasa, bukan otak. Otak itu ibarat tools, ibarat hanya alat yang kecil saja di balik konstruksi besarnya rasa kemanusiaan manusia. Iki sehat ya. Saya wis gelem ngeterne ning pati barang, dhisik ya logikane sing berbicara. Gek nyapa lho rono orang. Ning kene menak telepon yo iso lho. Untunge nek corona. Nah kuwi saking ngapali jawaban ngono kuwi sapal pol aku. Teko sakmene. Bingung apa pon apa mumet. Kita memang harus hati-hati. Jadi nalar halusmu rasa. Nah ini dibalik cerdas otakmu. Iki nek tak papar ning ngene, uripmu betul-betul banyak sekali karena logika Anda marah, karena logika Anda merasa benar, karena logika merasa benar loh ya, bukan benar. Karena logika kamu justru banyak menemukan kebenaran-kebenaran yang tidak benar. Enak guru sufi kebenaran yang tidak benar karo kebenaran yang salah atau kebenaran yang benar. Guru sufi baru saya ini. Ye. Pak, itu kan kaitan dengan dirasa nggih. Ye. Tentram, bahagia, nyaman. Yo. Sosoknya sumpek, sebel, itu ya dirasa. Dirasa. Lah mergo nek ngrasakne rasa ki salah. Lah wong anak nangis kok dipegeli ki piye? Apa anak nangis apa anak ki mbok kon seneng-seneng terus kira oleh nangis. Sosok kan dipegeli dulu, Pak. Nah. Terus engko lek anakmu kesowan dong kowe ora ngerti
terus sehingga malah jadi titanes, lu seneng malah. Karena nangis itu alarm. Alarmnya anak tidak nyaman itu nangis. Lah ora ning alarm iki, ke alarme apa Gus lek carane sensore utawa anune iki terus mbok pateni ora mbok singsikan. Terus anumu apa? Tandonmu kebeken terus ndeludak ngono piye jajal. Kan malah bahaya. Justru diwehi alarm kelihatannya ganggu kowe, tapi justru menyelamatkan. Terah ya. Nek mlaku ki mesti ning pasar Kliwon ae. Anu Pak, mare iki Piye? dasare manungsa iki Heeh. ketika diberi masalah atau diberi apa keinginan itu yang jelas ingin segera terselesaikan, Pak. Iya. Kayak kleru nih Gusti Allah iki. Lah, senengku yo nang kono ki lho. Senengku yo nang kene iki. Lek ngewehi solusi iki pas karo wis memet-memete ngono, Pak. Ya iya. Lah karepku ki sadurunge memet ki Gusti Allah nyelesekno. Ngono lho. Aku ki yo setuju lek kaya tiok lho. Pak Aju mesti suwen nang ngono ki kata-kata ngono ki demen. Disalahne apa Bojo. Lah wong udan iki lho ya, udan sing iki desaine Gusti Allah. Desain Gusti Allah lho udan ya. Utawa redup ini desaine Gusti Allah. Kuwi mbok salahne, padahal dia maha pengatur, maha cerdas, maha ngerti. Kuwi mbok salahne, lha meneh karo anak bojomu. Sing ora patek cerdas kuwi. Mesti mbok seneni ae Gusti Allah mbok seneni. Mending yes. Lah is kene lho agama mending ngene iki. Oke, break dulu, tidak ada pertanyaan. Wah, dirahapi. Gusti Allah kleru. Gusti Allah kleru. Lagi ngono, kaya kuat. Mare ayat. Umpama ora ning ayat pira wen golekne ayat. Ngono lho pisan cok. Golekne ayat ora gelis. Browsing dilut ketemu. Makanya sing sifat ke-100 kan mohon. Jadi sukirno. Asmaul Husna. Nek sing ke-100 kan mohon karep gede. Lek dhisik ora enak. Lek diselesaikan dhisik urip enak. Tapi penyelesaian yang salah loh. Lagi. Solusinya salah loh. Jangan lupa orang tua. Ra utang. Nah, mesti ra utang. Dalam banyak hal ya, menak terus dadine goblok, sehat terus dadine cengok, tidak pernah ada masalah dadine ulah-ulu. Lo pilih ndi? Ya aku ngerti utakku mesti utak lo iki. Nilai. Aku ya pinter nek ora nek masalah. Ngono. Dipilih sing tahu. Tapi sebenarnya masalah itu kan muncul dari dirinya sendiri. Ya. Masalah cilik ngono gede-gede nih ngono. Lah tenane sih ngono. Itu era kita. Tapi ada juga loh ya. Wong apik malah banyak diterpa masalah. Nabi-nabi dulu itu orang-orang yang suci. Tapi malah banyak masalah. Justru itu loh belayan kasih Tuhan. Jadi jangan dikira semua masalah itu adalah persoalan dari apa yang kita sandang. Ada kalanya seperti itu. Itu saking maha halusnya Tuhan dalam mendidik. Tidak dari manusia. Tidak serta merta dari manusianya. Ora berlaku ngono kowe. Mungkin gini, Pak. Tapi nek Allah Akbar tenanan masalah itu ora sing Lah. Itu anu loh Pak Haji, terusnya debat di rumah loh Pak Haji.
Angel. Tapi gini Pak Adi. Nah, iki. Iya. Kalau Nabi itu kan dalam konteks kita diterpa masalah. Tapi beliau tidak susah gitu loh. Tidak. Iya. Enggak masalah. Susah, Kalau Pak kita Haji, kan kena susah, masalah sah. sedikit susah gitu. Wong Ibrahim kelar mumet lho Pak Haji arep beli anake kok banggan. Direwangi salah, direwangi noro lho. Ya pas kuwi. Dia tuh larinya kan jelas gitu. Iya. Allahu Akbar. Jadi gini, ada kalanya memang orang itu tidak mungkin tidak memiliki kesusahan. Tapi tidak serta-merta kesusahan Ibrahim, jibeke Ibrahim itu masalah bagi Ibrahim, bukan. Betul yang disampaikan Pak Haji. Jadi itu bukan masalah. Saya yakin ini pemberianmu ya Tuhan. Saya mendekat ini demi untuk kamu beri kekuatan sabar mampu melampaui. Itu terutama sekali Hajar saat melaksanakan balang jumroh. Itu doanya Hajar yang banyak apa? Saya tidak memiliki sebuah saya yakin kau mesti memberi solusi ya Tuhan. Ini keyakinan kuat saya. Hanya beri saya kekuatan untuk melampaui ini semua. Wis beda neh dungane karo tukang masalah kuwi mah beda. Yakin kalau Tuhan mesti menyelesaikan. Dan tidak mungkin Tuhan itu salah memilih tiok tak wae masalah iki desainku seperti ini terus kleru ning hari gak mungkin. Tuhan kira mungkin lali kaya kowe ngono. Gajuli ya. Dilimpahkan, tidak mungkin. Ini loh hebatnya kalau kita nanti kaya dengan pengetahuan jiwa, kaya dengan pengetahuan rohani. Jangan dominan di otak, tapi dominankan di rasa. Hidup sekarang itu, maka Mbah Bani, Mbah Yatmo itu sudah saya tulis toh. Nyambut gawe, bukan nyambut gawe dalam arti yang menghasilkan uang saja. Saya itu kan banyak dianukan ke buku itu ya. Nyambut gawe iki aja ngengge utek. Nyambut gawe iki ngengge ati. Lek kowe nyambut gawe ngengge ati gak enek kesele. Lek kowe nyambut gawe ngengge ati gak enek rugine. Gagal dalam segi misalnya perhitungan matematisnya keuntungan. Tapi mesti badi di kaitan rohani. Ini kalau beliau dulu sering mengulang-ulang seperti itu Pak Haji. Sehingga yang ada itu adalah bekerja pakai hati. Sampai buku saya yang buku pribadi saya ada buku pribadi yang saya tulis berdasarkan kegiatan harian saya yang saya beri itu ya, bahasanya saiki itu apa? Diari. Ya jurnal harian atau itu ya. Kalau buku saya kasih apa? Pekerja hati. Jadi saya mengiktikatkan diri jadi pekerja hati. Saya pernah nulis itu di kurikulum vitae saya, pekerja hati. Bingung orangnya. Loh, gimana? Perlu saya paparkan gimana? Oh ya. Saya paparkan rek. Saya pernah di luar negeri. Saya pernah ke sana. Saya pernah memiliki jaringan seperti ini. Tapi saya pulang untuk menjadi pekerja hati. Ini etikat saya. Jadi siapa yang menggerakkan saya, siapa yang menyuruh saya? Hati saya. Ini saya paparkan menjadi sebuah pemikiran sehingga buku-buku yang tulisan-tulisan yang ada dalam buku harian saya itu yang menjadi pekerja hati. Sing ngongkon sapa? Ati. Sing bayar ya ati. Lah sing nguripi ya ati. Inilah maka saya katakan bekerja untuk hati sebagai pekerja hati memang memerlukan sebuah keyakinan kuat kepada Tuhan yang Maha Esa. Esa di situ berarti Esa yang sesungguhnya. Tidak ada dominan, tidak ada lor kidul, tidak ada etan kulon.
esaan Tuhan menyeluruh lor kidul etan kulon gagal berhasil, terus kemudian surga, neraka, pahala dan denda. Itu semua meliputi melingkupi dalam keesaan Allah. Ojo kaya Jenny sing dipilih kur sing penak-penak, sing seneng-seneng, itu berarti kamu tidak mengesahkan Allah. Apa ndak bahaya itu? Nih dalam kaitan dengan tauhid banyak hal justru tidak dipahami sebagai itu jiwa bertauhid. Oke ya. Jadi ini kembali ke sini, hidup biasa dengan rasa dan jangan otak. Ketentraman, bahagia, nyaman itu dirasa dan sama sekali bukan di otak. Mengapa masih saja otak yang kamu sembah? Ini gampang. Keutawa sing wis nyepak memang otak. Otak kamu berbicara. Otak kamu berbicara. Lawang rusak, engsele cepot pire ganti. Ini otak kamu. Oke, ganti seperti itu oke. Tapi kamu pernah berpikir dengan rasa akar masalahnya apa rusaknya ini? Kamu tidak pernah tahu. Karena kamu tidak pernah sesekali kamu buka untuk kamu tetesi dengan oli, dengan ini dan itu. Berarti kamu itu rasa kamu tidak peka terhadap pekerjaan berat nyapir yang ada di dalam. Apakah ini hidup seperti ini salah dalam segi otakmu? Kamu tidak bisa menyalahkan otakmu, dan karena walaupun kamu tidak bisa menyalahkan otakmu dari kerangka berpikir ini, kamu tidak pernah bisa menjangkau pemikiran seperti itu walaupun otakmu cerdas. Karena rasamu tidak pernah bisa merasakan di dalamnya. Terhadap anak, terhadap istri, terhadap binatang piaraanmu, apa seperti ini tidak pernah kamu alami dalam kehidupanmu? Banyak. Nanti akan saya terangkan tentang akar masalah dan cuman cabang masalah. Ya. Ini yang sering terjadi itu yang saya rasakan bahwa kinerja rasa, kinerja hati ini agak lambat. Hati ini sih bodoh itu mungkin ya. Jadi ketika ada permasalahan atau ada sesuatu yang harus disikapi itu otak bekerja lebih cepat, terus kita segera bertindak sesuai otak itu. Padahal baru setelahnya terus hati kita itu baru ngerasa kita mau dibakno ngene, terus kadang-kadang ya getun ya, aku mau kok ngono dibakno kleru. Tapi ketemu niki wis bare. Lah ini masalahnya. Karena Anda biasa lagi. Al insanu ibnu ngawaidi. Biasa menyelesaikan dengan otak atau biasa menyelesaikan dengan rasa. Karena biasa menyelesaikan dengan otak. Berarti cuman kebiasaan. Persoalannya bukan di rasanya yang tidak peka. Rasanya rada tell me, telat mikir. Tell me, telat mikir. Walaupun otaknya cerdas. Karena apa? Yang didahulukan selalu otak. Kaya Pak Parsito. HP ku wis anyar. Tapi gak kena tak dandak nih. Padahal wis tak isi pulsane penuh. Nah terus lah ning kono iki tibake iki mergo rung tak paket nih. Jadi sebetulnya dia iki tidak sampai kepada pemahaman sampai 10. Dia pemahamannya sampai 2, tapi sudah berani mengambil kebijakan. Ini yang sering otak berbicara seperti itu. Dek neng urip apa ndak? Oke. Ilustrasi sederhana saya nanti tadi tolong dihayati. Slotnya rusak, gak nyantol. Jadi tatkala enek angin buwong karena slotnya itu gak nyantol. Dia masuk di dalam dan ora iso ngepire, ndak bisa mengembalikan keluar tatkala anukan itu.
Ini sudah dianggap rusak. Pak, niki ganti mbahmu ya. Bongkar. Mau sakit belajar. Ini anak saya yang baru gitu, bongkar. Kuwi bukaan sing iki, terus sing pire kuwi anuran tetes sono anu kandengan, terus kamu kendoni, terus kamu kembalikan lagi. Kena ora? Nggih, kenging. Lek tuku piro? Bapak yo iso nukokne. Ini berarti akar persoalannya kita itu tidak tahu rasane pir yang bekerja berat. Karena tidak ada pelumas. Sing salah kita. Pirnya sebetulnya apa sakit? Tidak sakit. Dia itu hanya sambat kepada kita, aku ki weono makananku berupa oli. Selesaino kuwi. Dadi sudah. Ini pakai otak dan pakai rasa. Sebetulnya otak itu sebetulnya malah high cost atau enggak high cost? High cost. Cost tinggi. Lah uripmu ki banyak nunyak-nunyak cost tinggi, banyak nunyak-nunyak masalah dane dudu masalah, mbok anggap masalah. Ini karena Anda tidak bisa merasakan apa yang disebut rasa. Engkau otakmu terlalu dominan. Aku iso muni ngene mergo aku sering diseneni Mbah Bani wis, jujur aja. Nyapa goblok. Wis saiki mulakno aku iso ngelok-ngelok niku kuwi. Contohnya kados sing dialami sakniki, Pak. Yo, piye? Ngeten. Yo. Niki saking omah, wah. Cerah. Iku ning kono panas kek rono apa ora rono ora. Lah teko kene Pak no yo yu pe ngoten, Pak. Lah iya. Ngoten niku pripun, Pak? Lah yang ngono kuwi. Ora masalah dianggap. Nah, kamu sudah mengandai sebelum kebenaran yang sesungguhnya datang. Kaya wis mestekne. Nah, mestekne barang sing rung mesti. Jadi gini, agamamu sing mbok lakoni ya ngono kuwi. Kowe iki rak kakan kadis. Kadis itu bahasane hari asumsi kebenaran. Kebenaran realnya ya fakta yang kamu hadapi. Udune anak ki bekti ning wong tuwek, ora omongi kadis. Ya ora? Nah, akhirnya kanthi kadis sing teoritis asumsi kebenaran. Kamu anggap kebenaran, mbok cakne ning anakmu, kowe nyoneni anak dasare kadis. Padahal anakmu sederhana jawabane. Lah aku urung tau ngerti kadis kuwi lho, Pak. Sing goblok kuwi anakmu. Hah? Sing goblok kuwi anakmu. Nah, kita banyak sekali marah-marah dalam beragama karena berpatok kepada asumsi kebenaran dan tidak pada kebenaran. Kalau kita berpatok pada kebenaran, oke, anakmu nakal, saya harus didik. Saya harus memeluk mesra, saya harus menyayangi untuk saya bimbing ke arah asumsi kebenaran ini. Lek neng kadis dhisik kan nek ngene iki lho, Le. Lek wong ki maneni wong tuwek, ilqomah itu seperti ini, anu seperti ini. Lah agama ki nuntun nek ngene. Kowe lek ngono ki gak bahagia, gak nyaman. Nah, makanya aja dibaleni. Kowe mau berkata kasar kepada ibumu, dosa. Nah, carane ibu engko ben seneng, ge. Mobile kan ndang lapono, sing jero kan ndang tok-tokno, resikno, ngubuk malah seneng. Nah, ini berkata kasarmu mau ditebus dengan kamu membersihkan itu. Ini kebenaran fakta. Anak maneni wong tuwek saat itu kebenaran. Real kebenaran ini. Nyata atau tidak nyata? Nyata. Lah kadis tidak boleh membentak orang tua itu asumsi kebenaran. Mengapa kamu berpijak kepada asumsi dan selalu meniadakan fakta kebenaran sehingga kamu banyak konflik dalam hidupmu? Ya karena kamu rasamu mati lagi. Otakmu yang dominan, rasamu yang mati. Salahmu diulang karo aktivis dudu kiai. Sehingga kowe gak iso mbantah. Lek kiai tetep tok bantah wis to. Wah, aku ngerti utek-utek kamu ngerti aku.
Megene lho Pak Haji. Dadi logikane kiai diunggahi dengan bentuk anu browsing ngono. Wah, iya, itenan aku yo ngono. Kita pecicilan sampai Pak Haji ning sing lumpuk ngene jenengane akhirnya tak pecicilan. Oke, bisa dipahami sedikit banyak. Ini nanti untuk membawa kepada nanti saya dulu kan ada hutang untuk menyelesaikan puasa jiwa, yang terakhir nanti puasa rohani. Tapi ini saya semletkan kali ini biar Anda memiliki kerangka pemikiran yang jelas untuk menuju kepada puasa jiwa sama nanti yang terakhir puasa rohani. Ini mulai kali ini. Yo, piye? Alah, carane har. Ku cara itu Hargung. Ternyata leten mriki ngeten iki. Kalau kita itu diberi sinyal terus ora ngerti karepe nesu. Kudune gak ngono kuwi kok malih ngono kuwi. Ternyata diterangne niku ngoten niku terus kita tuh ndak mudeng dengan apa karepe sinyal niku ngoten terus pripun carane menghadapi Sinawa ben ngerti ngengge rasa. Mergo utekmu sing mbok gemikir. Telan dulu lek dhisik. Mudyar ya ben kaya Pak Haji mah lho ya kleru dhisik bare. Oh iya aku mau jadukno apa mau ngene lah. Wong setingkat Pak Haji wis ngono lho. Ngono ae apa meneh awake dhewe. sinyal bagi saya dan Iya. yang Ayo. Cek, cek. Yo. Saya tadi mendengarkan sak brepet kata-kata ilkomah. Apa? Ilkomah, yo. Itu menurut saya sangat menarik. Dia itu seorang ahli ibadah ya setengah tukang rasa jane ya sregep sedekah, sregep reno-reno tapi dia ndak bisa nazak dengan berkata la ilaha illallah karena sebenarnya dia taat sama orang tua tapi perasaannya itu kurang peka ketika orang tuanya iki sakjane kangen tapi dekne iki nggak bisa ada ketika si orang tua itu membutuhkan. Nah, legitimasinya kan mergo aku salat pasan. nggih. Dikirane wis anggaplah wong tua iki maklum ngoten niku. Iya. Itu cerita menarik sebenarnya yang jenengan sampaikan tapi agak sulit mengutarakannya karena iki kok rumah saku walus nemen anune. Riwayate iki alus ya meh mirip-mirip sakjane karo sing nyerita. Salah mirip karo sing tak lakoni ngono lho karo kuki. Nggih. Jadi gini, saya nanti akan menerangkan resep rumah tangga bahagia. Resep rumah tangga bahagia, salah satu itemnya adalah kebaktian kepada orang tua berdua. Di situ tidak ada mertua, di situ tidak ada orang tua asli. Jadi tatkala dua tubuh sudah menyatu, bahkan wis di anak terutama ya, dua tubuh sudah menyatu, orang tua itu tidak ada ceritane bapak Sampung karo bapak Tugurejo, itu tidak ada. Bapak ya bapak podo. Seperti saya bapak Medion sama anu sudah tidak ada. Bahkan kadang-kadang neng ngarepe anak-anake liyane lagi pakku loh, untuk pakmu loh, wis neng nggonku iki kekuasaanku. Arep mbok biyen-biyen aku tetep ora oleh nyapa. Wong kowe mlebu rene iki lek ra izin aku ora oleh. Kadang-kadang harus berani melindungi seperti itu. Dan itu tidak pernah ada bedanya bapak saya atau bukan bapak saya. Bapak ya bapak, baktian ya kebaktian. Ojo sampai dipilah-pilah. Nah di situ itu kuncinya tetap rasa ini. Nyaman itu dirasa, tentram dirasa, bahagia dirasa. Lek nyamane wong tuwek ngene, sementara kamu sendiri kalau ukurmu, alatmu ini, alatmu ora ngengge rasa, ngengge otak.
Terus kono yang dirasakan rasanya. Iso nyambung atau tidak nyambung? Gak nyambung. Wes salat, logikamu sing berbicara. Aku lek salat di ngapura dosaku, aku bahagia. Kira otakmu. Kira otakmu. Dalam sholat ini otak atau rasa? Otak itu masih anak. Terus bapakmu sebetulnya atau ibumu memerlukan belai kasihmu berupa perhatianmu yang menjadikan rasa nyamannya dia. Ini di wilayah rasanya dia. Rasanya dia kamu ukur dengan otakmu, gak nyambung. Wijoko sembung bong, gak nyambung bong. Tidak nyambung. Nah ini kalau nanti itu kamu menggunakan rasa, oh iya, wong tuwek iki jenenge ae wis ora iso laku, jenenge wis ora iso nyopir, jenenge iki butuh ngene. Sing iso ngrasakne butuh ngene siapa? Rasa kita mengandai kalau kita sudah tidak bisa jalan lagi seperti ini. Akhirnya nyambung. Nah, lek wis nyambung, rasamu mesti menggendaki. Salatku tak nggih nanti malam mae, saiki tak dhisikne ibuku. Ini mesti berkata begitu, mesti. Otakmu karo rasamu iki cerdas rasamu. Otakmu iki mlakumu 2 kilo, kowe rasamu udah nyampe 10 kilo. Bisa ya dipahami ini. Nah, di situ tuh cerita ilkomah itu betul-betul halus memang. Itu hanya di kesalahan memperhatikan yang berangkatnya dari matinya rasa dibalik syariat yang masih di otak akhirnya menjadikan low battery, please charge. Entek. Rasanya mati. Ini yang sering terjadi. Maka Bapak-bapak sekalian, jangan sampai kita itu meninggalkan rasa dibalik cerdasnya otak kita. Cerdasnya otak kita malah banyak menjebak loh. Saya kehidupan otak itu dulu lunyak banyak, kesel. Karena saya tidak mendapatkan low battery, please charge. Maksud itu, Gus. Nah, Bapak-bapak sekalian, rasa yang bahagia, rasa yang nyaman, ini di wilayah rasa sekali lagi. Dan ini kebutuhan utamamu hidup jane iki. Dudu otak dengan kesementaraannya. Low battery, please charge. Power off. Polpengnya kelas ini. Isi ora polpeng. Kelas ini kalau. Ini power bank yang dudu power itu. Bank itu. Blank ora nek Power bank. Polpengnya kelas ini. Aduh. Oke, enggak usah pakai. Kelas ini kan polpengnya. Kelas. Iya. Oke, jadi gitu ya. Rasa itu tetap harus menjadi fokus kita dalam hidup. Jangan sampai fokusmu hanya di otak. Otak itu banyak sekali menjebak karena logika-logika otak seringkali malah banyak meninggalkan rasoning pak rasa. Jadi di setiap kasus lebih baik difilter rasa dulu dan Rasa dulu. sebelum bertindak gitu. Nah, yang ngono karo. Jadi filternya awalnya apa? Rasa, bukan otak. Terutama memang kalau Mbah Bani dulu itu urip ki wis 40 munggah, aja kakan otak, kakan rasa. Ini dulu begitu guru saya. Ya Mbah Bani tak kira lek apalane Quran Kadis karo Jenis mereka kan Mbah Bani. Filter browsing. Filter browsing tok. Oke, dihapus dulu. Saya tak menerangkan sedikit tentang apa namanya akar masalah.
Mau ini power bankku masih 1 ampere. Kudune 2 ampere. Tapi ngecasnya enak anu. Enak tandane ya. Kita tandane kan urip iki. Wis wani gosok lho. Sik rawani. Nek Pak Adi awal-awal gosok karep no wedi deh. Sarung kok ya. Sama. Iya, yo sarung. Lah kan ngasaran nggo sarung ro aku didelekne sarungnya. Nanti anu ya, untuk malam Sabtu nanti Pak Sugir karo Cacah Nom hari pecel koordinasi segera untuk dipersiapkan sedemikian rupa undangannya menyeluruh. Terus tempatnya tidak di sini tapi di Jenes Barat. Karena terus di sini nggak muat. Nanti kembali ke anu apa namanya pendopo Jenes. Golek undangan aja sampai kleru wong-wong kesini loh ya, sana. Lawas. Gimana wong-wong? Apa namanya Pak Aji? Terus Agung berdasarkan itu Pak Haji supernya Agung itu kalau di sini kan kurang, makanya teman-teman Barapan Agung menginginkan di Jenes itu karena itu. Terus bang parkirnya aku turute terus itu lek enek rumah bare asumsinya hujan. Itu lek enek tidak cukupnya di sana nanti bela dirinya bagaimana nanti juga diluruskan. Paling enggak kan di terasnya Pak Haji itu L itu juga banyak di sini. Makanya kalau begitu saya cenderung madep ngetan, tidak madep ngalor tapi madep ngetan. Dengan asumsi lek hujan itu wong-wong kan ngiyup neng teras terasnya Pak Haji sama rumahnya itu kan masih bisa ngikuti lah. Ya mergo wong akeh ya Bu Haji ya. Tutup Pak Haji lagi, Bu Haji lagi. Oke. Yang kedua, Butuhnya jasa Pak. Terus saya apa? ini saya akan menerangkan tentang akar. Akar masalah. Sampun. Sakit. Sampun. Hah? Bisa. Aku ngecas. Nah, depan kan. 2 al. Ki 1 al. Ayo entek. Sampun nanti. Coba bikin. Bang, udah bang. Hah? 2 ampere udane. Iki jas kuwi 1 ampere. Cek. Lah piye, Bang? Jas kuwi mari 1 ampere. Seharusnya 2 kados niku. Ini kan 2 ampere. Masa entek ta, Gus? Mboten murah Pak kula umpane. Eling kuwi cek swidak lho. Mbok menawa. Coba perhatikan. Ada namanya akar masalah. Akar loh ya, akar masalah. Akar masalah itulah yang disebut masalah yang sesungguhnya masalah. Kalau ilustrasi saya, rusaknya slot pintu saya itu sebetulnya masalah atau akar masalah. Masalah. Akar masalahnya di mana? Hah? Pirnya apa? Nah, ini tidak pekannya mental skill dalam menyantuni kebutuhan pokoknya pir. Akar masalahnya di mana? Di jiwa lagi nih. Akar masalahnya di mental skill awake dhewe ora pangerten, ora iso ngrasakne bahwasanya pir itu pun butuh makanan berupa apa? Oli. Kalau kamu dandani tapi tidak kamu tetesi oli, menyelesaikan masalah atau tidak? Tidak. Ya sesaat lagi nanti akan gitu lagi.
Tapi kalau kamu tetesi oli, penyelesaiannya itu sempurna. Menuju kepada akar masalahnya yang terselesaikan. Jadi kalau di sini itu ada tumbuhan dengan akar-akarnya, ini ada percabangan, di sini ada buahnya, di sini ada daunnya, di sini ada batang, di sini ada pohonnya, di sini ada batangnya. Akar masalahnya itu harus ditembus di sini nih. Ini yang diselesaikan, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Yang atas ini bahasa saya adalah masalah karena masalah. Ini posisinya B. Masalah yang karena masalah. Terus C-nya masalah karena akar masalah. Ini sebetulnya ini dulu ya. Ini dulu B baru C. Jadi awalnya dari mental skill kita tidak telaten, kita tidak peka terhadap kebutuhan dari pir. Melahirkan slotnya tidak bisa jalan. Ini di batang. Slotnya tidak bisa jalan sehingga tidak bisa ngunci. Lek enek angin dar-dar pintu daun pintunya dengan hentakan keras. Das. Cabang masalahnya itu akhirnya melahirkan daun masalah rusak. Daun masalah tidak nyaman dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini akar masalah yang melahirkan batang masalah, yang melahirkan cabang masalah, daun masalah dan buah masalah. Ini terus berangkai. Hidup kamu banyak sekali kamu tidak bisa menemukan akar masalah. Karena kembalinya ke rasamu yang tidak bisa melahirkan ini akar masalah, ini batang pohon masalah, ini batang masalah, ini daun masalah, ini buah masalah. Banyak sekali Anda menyelesaikan di tingkat ini. Di tingkat ini. Dan tidak di tingkat yang krusial yaitu akar masalah. Hidupmu banyak nunyak-nunyak karena Anda tidak bisa melihat rasanya. Merasakan ini akar masalah. Ini akar masalah. Kekacauan di sebuah rumah tangga. Kekacauan di dalam RT. Kekacauan di tingkat organisasi. Nyapa ribet terus karena tidak pernah teori, tidak pernah tahu akar masalahnya. Mengapa tidak pernah tahu akar masalahnya? Karena tidak bisa membedakan mana yang akar masalah, batang, cabang, daun, dan buah masalah. Bisa dipahami ini? Ini ya, kita langsung tak cek-cek ya. Kita langsung tak kantongi ya. Karena apa? Ininya mati. Ininya ya ndak mati lah, lek mati terlalu ekstrem. Ininya sik goblok. Sik tumpul. Karena apa? Dominannya ini. Nah, nunyak hidup berangkat banyak sekali karena tidak pernah tahu ilustrasi saya ini. Anak saya dengan tumpulnya ini. Ganti ya Pak, ganti mbahmu ya. Itu tidak pernah sakit. Lah ngeten kok. Sing sakit malah utekmu, malah rasamu. Lah pripun? Bongkaren. Bongkar rek tak tokne ada jale. Kloweru lek nyusun urut-urutane nyepote anu pirim misale dhek bingung. Mboten saged balekne kula. Lah piye iso nyepot ora sembalekne iki piye? Nah, ini yang saya kasih tahu. Ini lek neng UI ora oleh pelajaran ngene iki ya. Olehmu pelajaran malah ngene ning sorgeng aku. Cepet.
Akar masalah ini justru di bebannya di bapak. Lah nyawa? Karena bapak tidak memperhatikan. Ini kebutuhannya. Namanya pirki oli. Ini mental skillnya bapak. Akar masalahnya itu justru di mental skillnya bapak yang tidak memperhatikan. Ini akibat saja. Sisi ketuhanan ini alarmnya untuk menyadarkan bapak bahwasanya bapak ora iso handarbeni nenggon seluruh sistem kerumah tanggaan kaitannya dengan ini. Ini apa enggak bagian dari rumah tangga? Bagian rumah tangga, tapi tidak saya perhatikan. Nah, dengan ini selesai, mbok balik-balik nih, wis angel kanggo kon kumat neh angel karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Sampai sekarang enggak masalah. Paham maksud saya? Paham caranya didik. Paham caranya membenturkan sebuah logika dengan rasa. Yang ngono bicarane. Oke, bisa dipahami. Guru kalam bila taldaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.